sesuai dengan tujuan dan isi pembelajaran. Lalu saya selalu menetapkan tujuan pembelajaran berdasarkan latar belakang, pengetahuan, dan isi pembelajaran saya. Saya memilih konten pembelajaran secara fleksibel sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Lalu pada hasil belajar, saya memilih tempat belajar terlebih dahulu untuk mendapatkan efek belajar yang baik. Saya memprediksi kinerja saya sesuai dengan kesulitan konten pembelajaran di awal pembelajaran jarak jauh saya. Saya mempertimbangkan metode evaluasi hasil belajar di awal pembelajaran jarak jauh saya. Ini untuk kemampuan perencanaan. Sementara untuk kemampuan mengontrol pada sumber belajarnya, di sini saya selalu memikirkan keefektifan metode pembelajaran saya selama pembelajaran jarak jauh. Saya memastikan untuk mengikuti jadwal pretest, maksudnya pretest Pak. Jadwal pretest dari waktu ke waktu selama pembelajaran jarak jauh saya. Kemudian saya merenungkan apakah ada masalah dengan cara saya mencari bantuan ketika saya memiliki masalah yang belum terselesaikan. Saya secara sadar memeriksa apakah materi pembelajaran yang digunakan bermanfaat. Saya berkomunikasi dengan guru dan teman untuk menilai apakah materi pembelajaran efektif. Pada konten belajarnya di sini, saya mencoba mencari dan membaca kembali konten yang belum saya pahami sepenuhnya. Lalu bahkan jika ada acara favorit saya di TV saat saya melakukan pembelajaran jarak jauh, saya bersikeras untuk belajar daripada menonton TV. Dalam pembelajaran jarak jauh, saya biasanya merenungkan bagaimana meningkatkan prestasi akademik saya. Dalam hasil belajarnya, dalam proses pembelajaran jarak jauh, saya memeriksa penguasaan materi pembelajaran saya dari waktu ke waktu. Saya memeriksa kualitas pekerjaan rumah atau tugas belajar saya dengan pemeriksaan diri. Saya selalu memperhatikan apakah saya benar-benar memahami konten yang saya pelajari. Saya mengawasi diri saya sendiri untuk menyelesaikan tugas belajar tepat waktu selama pembelajaran jarak jauh saya. Saya jarang memperhatikan hasil belajar saya. Ini pada kemampuan mengontrol. Jadi sini ada yang positif, ada yang negatif juga, Pak. Kemudian pada kemampuan mengatur, saya mengorbankan sebagian waktu luang saya untuk menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran. Jika konten sulit dipahami secara umum, saya menggunakan berbagai metode untuk mempelajari kembali dan memahami kembali. Saya biasanya mengabaikannya dan terus belajar ketika sesuatu mengganggu lingkungan saya. Setelah periode pembelajaran jarak jauh, saya akan menyesuaikan ukuran reward dan punishment yang telah ditetapkan untuk diri saya sendiri sebelumnya, sesuai dengan situasi pembelajaran yang ada. Setelah masa studi, saya melanjutkan untuk menambah materi pembelajaran baru sesuai dengan studi saya dan saran orang lain. Bahkan jika tidak diperlukan, saya melakukan latihan atau aktivitas yang diberikan di unit kursus. Berarti ini harus diedit lagi ya Pak? Di sekolah ya Pak jadinya? Iya. Kemudian pada konten pembelajaran, saya menyesuaikan urutan tugas pembelajaran sesuai dengan pembelajaran aktual selama pembelajaran jarak jauh saya. Saya menyesuaikan jadwal pembelajaran sesuai dengan penguasaan konten pembelajaran. Saya memilih beberapa konten yang lebih mudah dipelajari ketika saya merasa lelah. Saya mencoba menggunakan cara lain untuk mencari bantuan saat menghadapi masalah yang tidak terpecahkan. Pada hasil belajarnya, saya menyesuaikan metode belajar saya sesuai dengan kinerja saya selama pembelajaran jarak jauh. Jika prestasi belajar saya tertinggal, saya berinisiatif untuk mengecilkan harapan hasil belajar. Begitu juga sebaliknya. Setelah masa pembelajaran, saya menyesuaikan ekspektasi saya terhadap hasil belajar secara aktif sesuai dengan saran guru. Dan dalam pembelajaran jarak jauh, saya menyesuaikan metode evaluasi awal hasil belajar saya sesuai dengan pembelajaran sebenarnya. Kemudian pada kemampuan mengevaluasi, saya biasanya mengevaluasi penilaian saya tentang materi pembelajaran yang efektif.
Dalam pembelajaran jarak jauh, saya mengevaluasi penyesuaian metode evaluasi hasil belajar saya. Saya sering mengevaluasi bantuan saya untuk mencari cara memecahkan masalah akademis sebelum saya benar-benar mencari. Saya mengevaluasi waktu yang dihabiskan setelah menyelesaikan setiap tugas pembelajaran. Dalam pembelajaran jarak jauh, saya biasanya mengevaluasi pengaruh penyelesaian saya terhadap faktor interferensi. Pada akhir semester, saya mengevaluasi bantuan saya sebelumnya untuk mencari strategi untuk melihat apakah saya telah membuat perbaikan. Kemudian pada konten belajar, di setiap akhir semester, saya rasa jika saya sudah memiliki penilaian yang jelas tentang penyelesaian konten pembelajaran. Setelah masa studi, saya mengevaluasi kesesuaian jadwal pembelajaran yang sebenarnya. Saya selalu merenungkan apakah saya menyesuaikan konten pembelajaran saya setiap hari atau setiap minggu sesuai dengan pembelajaran yang sebenarnya. Saya mengevaluasi validitas metode pembelajaran saya menurut penguasaan konten pembelajaran selama pembelajaran jarak jauh. Saya selalu memeriksa apakah saya menyesuaikan urutan konten sesuai dengan pembelajaran sebenarnya. Saya mengevaluasi keakuratan kualitas penampilan saya setiap saat selama pembelajaran jarak jauh. Pada hasil belajarnya, saya sering memikirkan apakah rencana pembelajaran harian atau mingguan saya tidak masuk akal. Di akhir studi, saya mengevaluasi pengaruh metode dan strategi pembelajaran yang saya gunakan. Saya mengevaluasi hasil belajar pada setiap akhir semester. Pada setiap akhir semester, saya mengevaluasi ekspektasi hasil belajar yang saya tetapkan di awal semester. Seperti itu, Pak. Mungkin ada yang perlu direvisi. Terima kasih Bu Setiarsih. Mohon, nah yang pertama itu saya revisi. Yang sebelumnya kan nggak ada itu namanya skala relevansi konstruk, itu kan saya tambahin sendiri ya. Tapi esensial, tidak esensial itu saya pertahankan. Nah, kemudian di sampingnya mohon digeser ke kanan. Itu ada kejelasan kalimat ya. Nah, kejelasan kalimat di sini ada baik, sedang, buruk. Nah, yang menilai siapa? Nanti saya, Bu Puri, sama mahasiswi ya. Nanti mahasiswinya Bu Setiarsih saya tengok nanti siapa ya, lupa saya. Nah, nanti mohon kalau perlu diingatkan ya Bu Purinya. Saya belum beritahu Bu Puri juga. Jadi aspek bahasa dan kalimatnya. Nah, contoh nih, Ibu silahkan pencet yang validasi Yopi itu. Klik. Nah, saya centang di situ esensial, hampir semua esensial ya, karena Ibu ngadopsi sudah ngadopsi konstruk yang udah ada ya, sehingga esensial semua. Tetapi yang kejelasan kalimat, nah itu ada yang baik, dari baik, buruk, dan apa ya? Nah, baik, sedang, dan buruk. Nah, saya mencoba menentukan, iya Pak, sama. Oke lah, saya mungkin ini ya saya kasih sedang lah, tapi ini saya revisi. Di sini kan dia bahasa Inggrisnya kan ini ya, mungkin ditengok bahasa Inggrisnya di situ tertulis I try to locate ya. Nah, kita sesuaikan dengan kalimatnya. Saya mencoba untuk menemukan materi pelajaran sebelum, sebenarnya hampir sama sih ya, tapi gimana ya, kata-katanya biar ke Indonesiaan banget gitu loh. Nah, improve Bu Setiarsih, jadi nggak harus kaku sama persis dengan yang bahasa Inggris. Misalkan ya tadi saya bilang sebelum mempelajari materi saya mencoba membacanya terlebih dahulu. Bahasa satu mungkin ini ya akan lama, hanya saja
ada keganjalan itu saya tulis di situ, Bu Setiarsih ya. Jadi mohon nanti dipertimbangkan. Ini nanti mengacu pada 3 orang itu. Nah, 3 orang itu memberikan saran bagaimana. Ketika ada 3 orang kan ini apa, Ibu bisa jalin apa, ngasih jalan tengah. Dan seperti yang saya bilang tadi, bahasanya nggak usah kaku seperti bahasa Inggris. Jadi kayak misalkan yang kedua, coba yang kedua itu sebelum pembelajaran jarak jauh, saya login ke platform pengajaran atau situs web program untuk merasakan berbagai fungsi. Nah, saya ubah di sini, sebelum pembelajaran jarak jauh, saya login ke platform pengajaran atau situs web untuk mencoba berbagai fitur di dalamnya. Iya. Jadi bahasanya nggak usah kaku, Bu. Yang penting, yang penting maknanya. Soalnya kalau dia bacanya merasakan berbagai fungsi, nah itu malah nggak ngerti dia. Nah itu. Nah kemudian hampir seperti itu ya, Bu. Bahasanya terlalu formal karena memang bahasa Inggris kita translate ke bahasa Indonesia, jadi bahasanya terkesan formal. Jadi bahasanya itu kalau bisa apa yang Ibu pahami dari kalimat itu, nah kita menggunakan bahasa kita aja, udah gitu aja kuncinya. Ya, tapi maknanya harus sama. Maknanya sama. Harus, iya. Dan itu yang diukur, maknanya sama itu dilihat gitu. Nah itu sih, Bu, dari revisi dari saya. Nanti ini belum selesai ya karena baru tadi belum selesai semua. Jadi insya Allah besok, insya Allah ya. Ya Pak. Insya Allah besok selesai. Selain instrumen ini, instrumen apa lagi, Bu Setiarsih? Selain ini saya mau yang kemarin itu Bapak bilangnya teaching eksperimennya kan langkah-langkahnya. Oh iya, itu udah ada belum? Saya share dulu aja ya Pak. Ini. Ya. Kan kemarin Bapak bilang katanya dari angket yang diadop itu kasih tunjukkan berapa dia reliabilitasnya, validitasnya seperti itu. Tapi itu tabelnya jangan di copy paste, Bu, udah cerita aja atau bikin tabel sendiri. Ini nggak usah ya Pak ya. Jadi hanya cerita aja ya. Nah, ini saya kasih masukan langsung ya. Jadi instrumen diadopsi oleh Zhao dan Panda. Instrumen ini terdiri dari 5 faktor. Yang pertama faktor planning, faktor kontrol itu ditulis di situ. Nah, masing-masing faktor memperoleh konsistensi internal sebesar masing-masing itu berapa. Itu. Oke, langsung ke bawah aja, Bu. Itu nanti teruskan nanti aja. Tabel yang itu nanti diceritakan juga. Itu namanya faktor analisis ya. Lebih tepatnya konfirmatory faktor analisis. Biasanya ada di artikelnya si penulis itu. Nanti saya tambahin lah, Bu, kalau Ibu belum paham yang tabel ini. Yang itu confirmatory factor analysis itu salah satu analisis statistik multivariat. Oke, langsung ke prosedur coba. Periode pengajaran di kelas eksperimen dengan penerapan ini dilakukan selama 4 minggu. Pada minggu pertama, sebelum dilakukannya, guru menjelaskan teknik pendekatannya. Terus juga pada minggu yang sama dilakukan pretest angket self-regulated learning yang sudah ada. Pada minggu kedua sampai keempat, guru memberikan perlakuan pada kelas eksperimen. Setiap minggu guru melakukan evaluasi. Nah, pertanyaannya gini, setiap minggu ada berapa pertemuan? Setiap minggu itu saya 1 pertemuan, Pak.
Berarti hanya 3 pertemuan dong itu ya? Iya, apa masih kurang Pak? Ditambahin lagi minggunya. Enggak, materinya apa Bu kemarin? Materinya kan persamaan logaritma dan pertidaksamaan logaritma Pak. Tapi belum pernah diajarkan kan? Belum. Yang sudah saya ajarkan baru fungsi logaritmanya saja sama sifat-sifat logaritma. Iya, soalnya kemarin kan kita cerita kalau eksperimen itu dia strict ya modelnya. Jadi jangan kalau misalkan eksperimen itu memang cari bahan yang belum diajarkan, beda dengan PTK dan desain riset. Nah, oke, sementara oke lah. Jadi setiap minggu itu didetailkan. Kalau saya sarankan bukan minggu boleh lah disampaikan minggu, tapi lebih baik ke pertemuan pertama itu ngapain? Maksudnya pertemuan pertama mengajarnya itu. Nah, sebelum teaching eksperimen pakai pretest gitu kan. Atau jadi kalau misalkan ada 4 minggu ke pertama tes, jadi pembaca akan mencerna dulu, oh ini eksperimennya itu di minggu keberapa gitu kan, berarti kan dia harus mencerna dulu, baca dulu ke atas gitu kan. Tapi kalau udah kita tengarai bahwa ini pertemuan pertama ngajarnya, berarti kan ini. Baru ketika Ibu bilang pertemuan pertama di sini dilakukan pada minggu kedua, misal, boleh, biar ini lebih jelas saja dibaca pembaca. Nanti saya ngerevisi yang instrumen itu, Ibu nambahin yang ini ya. Iya Pak. Nambahin yang ini nanti. Untuk yang minggunya kurang apa enggak Pak? Kalau saya bikin 4 minggu. Itu biasanya minimal malah 8 pertemuan. Tapi ya ini Ibu, jangan dipaksakan 8 pertemuan ketika memang materinya. Ya kita lihat karakteristik materinya, makanya dilihat dulu tabel per sesi pengajarannya bagaimana gitu. Ya, soalnya kita kan eksperimen ya, jadi perlu ini juga hati-hati. Nah terus kalau saya ngelihat yang e-portfolio itu Pak, itu kan mereka kan dibikin jurnal gitu. Apakah ini untuk scaffolding ini juga saya berikan jurnalnya juga Pak? Nah itu harus Ibu tentukan. Jadi kalau bisa scaffoldingnya itu Ibu merujuk siapa ya? Kan kemarin Ibu pernah menunjukkan scaffolding, formatif scaffolding gitu ya. Nah Ibu lihat di situ dia pakai apa enggak. Kalaupun Ibu mau memakai, ya Ibu harus punya rujukan juga, tambahan rujukan. Yang mana istilahnya kita nggak mengurangi unsur scaffoldingnya, kita hanya menambahkan strategi alternatif yang di akhir pembelajaran itu ada jurnalnya, karena itu termasuk katakanlah self assessment, atau sebenarnya scaffolding itu kan ya berhubungan dengan assessment juga sebenarnya. Nah, ya itu pokoknya intinya ada rujukannya ya Bu. Harus ditentukan gitu sebelum perlakuan dimulai gitu. Jangan di sini tidak ada, tapi di treatment ada gitu. Jadi kalau eksperimen memang kaku ya, jadi nggak bisa luas, nggak bisa interpretable, nggak bisa, karena berhubungan ya statistik, berhubungan dengan nguji teori atau nguji konsep yang kita bangun gitu. Itu sih bedanya Bu. Saya kira udah bagus sih. Jadi kita bagi-bagi job ya, Bu Setiarsi. Kalau bisa selesai hari kita, kalau SMA itu Rabu ya. Kalau bisa sudah selesai, termasuk Ibu mengingatkan Bu Puri kalau bisa hari ini atau besok gitu, diingatkan. Apalagi beliau juga bahasa Inggrisnya juga jago gitu ya. Kemudian mahasiswa, nanti saya cek deh mahasiswanya Bu Setiarsi siapa. Gitu Bu Setiarsi. Saya kan mau ngajarnya itu hari Selasa, Rabu, Kamis tuh Pak. Saya udah bisa mulai pakai belum ya pretest angket nih? Bisa, tapi Ibu harus ngingetin saya terus tiap hari, mulai besok atau mulai nanti. Jadi biar Bu Puri juga kalau bisa
disampaikan bahwa Rabu itu mau saya gunakan untuk pretest gitu, termasuk mahasiswanya. Baik, Pak. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Termasuk ini dikonsultasikan dulu sebelum Ibu ke lapangan ya, yang treatmentnya ya. Jadi prosedurnya ya. Gitu. Saya kira baik, Pak. Itu Bu Nurlela, silakan lanjut. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rini yang sudah sharing, yang sudah dikoreksi oleh Pak Yopi. Selanjutnya tadi sore Bu Eni kan sudah share ke saya Pak tentang kisi-kisi. Itu bisa ya Pak ya sekarang Bu Eni menampilkan. Menunggu Bu Eni. Saya mumpung ingat, Bu Setiarsi tadi. Bu Setiarsi tadi ya, Pak. Pretestnya itu hanya angket saja atau ada yang lain? Nah, itu perlu dikonsultasikan juga. Misalkan ada yang lain, segera gitu apa gitu. Kalau saya bacanya sih pretestnya itu hanya angketnya aja Pak. Nanti hasil belajarnya juga belakangan. Ibu harus pinter-pinter mengaitkan antara scaffolding itu dengan self-regulate ya. Jangan hanya soalnya gini, self-regulate itu kan bukan kognitif ya. Nah, jadi harus dikaitkan bahwa scaffolding itu meng-guide atau mengimprove self-regulate itu masuk akal gitu. Kalau misalkan itu masih kurang kuat, Ibu harus nambahkan tentang perform siswa, misalkan ya paling enggak hasil belajarnya lah gitu, atau performanya gitu. Kalau performnya itu di akhir gitu bisa nggak Pak? Nah, kalau di akhir itu harus ada kelas kontrol berarti. Ya kan tadi ada kelas eksperimen dan ada kelas kontrol Pak, ada 2 kelas yang dipakai. Oh ya udah. Kemudian itu kan ada yang dokumentasi itu Pak, jadi nilai-nilai sebelumnya dipakai untuk membandingkan juga. Ya. Kemarin kan ada dokumen, tes. Kalau misalkan ada kelas di akhir itu harus ada kelas kontrol. Memang yang bagus sih desainnya ya kayak yang kemarin di jurnal itu ada pretest, post-test, ada kontrol juga. Jadi yang bagus memang begitu. Tapi kalau misalkan Bu Setiarsi mengingat itu karena memang belum siap tesnya, gini aja, diusahakan dulu. Kalau misalkan bisa tesnya itu ya disiapkan. Kan gini Bu, kan nggak mungkin kita ngasih tes berbarengan dengan angket, karena pasti waktunya nggak cukup, dan angket itu kalau bisa jangan di jam pelajaran Bu. Iya. Jadi pas jam pelajaran baru tesnya, yang angket boleh di luar jam, kan itu hanya ngisi kan kalau angket. Jangan menyita waktu jam eman-eman gitu. Eman-eman itu bahasa Indonesia apa? Itu sih. Sayang. Ya, sayang. Gitu ya Bu, kalau paling enggak hasil belajar lah, tapi soalnya ya jangan yang batas mengingat aja. Jadi hanya mengingat aja Pak, belum sampai ke aplikasi. Jangan sampai hanya yang mengingat aja. Jangan sampai yang hanya mengingat saja, baik Pak. Oke Bu Eni, mohon maaf dipotong, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Ella atas waktunya. Ini tadi baru saya buat, mungkin memang hari ini gitu ya pasti, karena memang kemarin lagi sibuk-sibuknya ngurusin nilai mungkin sama dengan Bu Ella. Yang pertama untuk sama dengan Bu Dewi kemarin saya coba lihat, untuk minggu pertama itu berarti ada pertemuan 1 dengan pertemuan 2 begitu, yang mana karena memang kebetulan waktunya 4 jam pelajaran, kemudian 1 minggu sekarang hanya 4 jam untuk wajib, tapi bisa dijadikan 2 jam atau mungkin langsung 4 jam.
Nah di sini karena nanti ada juga perbaikan, saya kira untuk pertemuan tiap minggu bisa 2 kali atau mungkin juga bisa 1 kali, karena ada di kelas saya yang langsung 4 jam dalam waktu 1 minggu. Kalau 8 jam berarti dengan yang wajib dan dengan peminatan seperti itu. Nah untuk yang pertama pengenalan topik Bapak sekalian, seperti biasanya memang di awal kita melaksanakan pendahuluan, yakni kita memperkenalkan pada para siswa tentang apa yang akan kita pelajari. Yang antaranya adalah tentang apa sih kompetensi dasar yang akan dipelajari, kemudian tujuannya apa begitu. Kemudian jika sudah kita sampaikan di pendahuluan ini, juga kita biasa melaksanakan persepsi dan persepsi serta motivasi, yang mana artinya anak kita sampaikan seperti apa sih materi yang akan dipelajari, untuk apa sih, dan juga pentingnya apa untuk mempelajari ini, dan juga bagaimana untuk ada pengaruhnya, ada hubungannya dengan materi yang lainnya, begitu juga ada dengan mata lainnya, juga ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah kemudian di pendahuluan juga saya sampaikan tentang skenario pembelajaran, apakah di saat ini misalkan dilaksanakan apa, sehingga skenario pembelajaran di pertemuan itu akan disampaikan. Nah kemudian yang pertama akan dilaksanakan pretest, maka dilaksanakan pretest yang mana melalui kuisis, sehingga kita sampaikan di Google Classroom. Kemudian kita kirim, biasanya saya kirim kuisisnya itu untuk kodenya melalui WA, karena kita punya kelompok atau juga semacam grup WA kelas gitu. Nah kemudian dilaksanakan pretest. Nah ini memang yang seperti Bu Dewi kemarin, saya mencoba untuk 6 siswa model atau mungkin ada 6 atau 9 gitu. Tapi untuk model siswa ini sudah saya hubungi, kita baru 6 orang gitu. Nah kemudian untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan kedua ini kita mulai kepada pengenalan permutasi dan kombinasi, yang mana guru atau saya pribadi menyampaikan tentang evaluasi hasil pretest kemarin. Artinya ada yang sudah lebih dari 50%, ada yang di bawah 50%, sehingga kita sampaikan hasil evaluasi dari pretest yang sudah dilaksanakan melalui kuisis. Nah kemudian kita di sini saya laksanakan sedikit diskusi, kira-kira nomor mana yang kita tidak pahami dalam pretest itu, sehingga sudah mulai minimal membuka apa namanya nuansa mereka, wacana mereka tentang permutasi dan kombinasi. Nah kemudian melalui Google Classroom saya juga menyampaikan tentang materi dari permutasi dan kombinasi, sehingga menjadi bahan literasi mereka, yakni berupa PPT tentang permutasi kombinasi, kemudian modul permutasi kombinasi, juga beberapa video tentang permutasi dan kombinasi. Nah, sehingga dari materi inilah mereka bisa sedikit membaca, mempelajari, dan juga memperdalam tentang permutasi dan kombinasi sebelum langsung mereka diterangkan dan menerangkan permutasi dan kombinasi. Nah kemudian dari materi tadi yang saya sampaikan di Google Classroom, kemudian saya sampaikan LKS tentang permutasi dan kombinasi lewat Google Classroom. Mereka nanti langsung menyetor hasil LKS juga di Google Classroom. Nah sehingga ini LKS-nya saya buat bisa berupa apa namanya tugas, ataupun juga berupa dengan menggunakan Google Form, atau juga bisa menggunakan yang lainnya. Nah kemudian setelah saya berikan LKS, mereka mencoba menjawab. Nah kemudian pada pertemuan selanjutnya ini sudah mulai ada diskusi, karena banyak mereka yang mendiskusikan, menanyakan tentang jawaban di LKS. Biasanya bisa saya laksanakan melalui WA, di WhatsApp gitu, yang diambil langsung saya. Nah kemudian setelah mereka membuat LKS, kemudian saya mencoba membuat beberapa kelompok, siswa dibagi atas beberapa kelompok, yang mana untuk menjadi proses pembelajaran secara kelompok. Kemudian saya bagi tugas masing-masing kelompok tersebut seputar permutasi dan kombinasi
untuk mereka membuat bahan materi presentasi dari kelompok tersebut. Nah, kemudian ini saya kasih waktu 1 minggu untuk membuat PPT-nya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya mereka mempresentasikan hasil kerja kelompoknya melalui aplikasi Zoom. Nah, setelah mereka mempresentasikan kelompoknya ini ada diskusi di dalamnya, karena memang Zoom-nya biasa sampai 2 kali gitu, jadi 2 kali 40 menit, 80 menit mereka menyampaikan, ada juga diskusi tanya jawab. Kemudian jika sudah habis waktunya, ini mereka masih bisa menanyakan tentang apa yang belum mereka pahami melalui grup WhatsApp. Nah, selanjutnya ada penguatan dari saya sebagai pengajar di kelas itu, juga dari teman-teman yang lain yang bisa juga mengomentari pertanyaan dari teman-teman yang belum terlalu paham dengan materi yang disampaikan oleh kelompoknya, terutama kelompok yang menyampaikan materi yang biasanya menjawab pertanyaan dari teman-temannya tentang materi yang belum mereka pahami. Nah, kemudian setelah ada diskusi itu, saya menyampaikan juga tugas melalui Google Classroom berupa soal-soal dengan menggunakan Google Form juga dengan analisis, sehingga di sini mereka bisa mengerjakan dalam waktu misalnya 1-2 jam gitu. Nah, kemudian mereka mengupload tugas-tugasnya ke Google Classroom. Kemudian selanjutnya jika sudah masuk semuanya akan saya komentari dari masing-masing tugas mereka, dan setelah itu saya kembalikan berapa nilai mereka. Nah, kemudian tugas selanjutnya dari yang sudah teman-temannya sampaikan, permutasi kombinasi dari beberapa kelompok, kemudian juga sudah membuat soal-soalnya, sudah mengerjakan soalnya. Lalu untuk menguatkan materi konsep permutasi kombinasi, saya beri tugas kepada para siswa untuk membuat semacam portofolio gitu, portofolio tentang permutasi kombinasi. Ini merupakan tugas individu, tugas mandiri. Nah, ini ada yang membuat bagus kemarin itu berupa ringkasan materi yang ada gambar-gambar dan seterusnya, ada yang menggunakan Word, ada juga yang menggunakan ditulis tangan seperti itu, sehingga ada bermacam portofolio dari mereka. Nah, kemudian sudah demikian sehingga mereka sudah mempresentasikan, mereka sudah mencoba membuat soal, mereka juga sudah membuat portofolio. Baru kemudian pertemuan di minggu ketiga ini dilaksanakan post-test tentang kombinasi permutasi melalui kuisis. Di sana kelihatan langsung siswa yang sudah mencapai nilai di atas KKM dan juga siswa yang di bawah KKM. Nah, pertemuan selanjutnya ini ada umpan balik tentang hasil post-test yang ada. Kemudian mereka menanyakan, ada juga yang kebetulan soalnya tidak ada jawabannya begitu, sehingga mereka menyampaikan soal nomor sekian tidak ada jawabannya. Nah, kemudian saya sampaikan bahwa yang di atas KKM akan dilaksanakan pengayaan dan yang di bawah KKM dilaksanakan penelitian. Adapun pengayaannya adalah saya berikan soal-soal aplikasi yang setara dengan soal-soal Olimpiade Matematik tentang permutasi kombinasi, dan yang di bawah KKM kembali mengerjakan soal kuisis yang kemarin mereka kerjakan belum sampai kepada KKM yang di 75%. Dan ini juga masih dilaksanakan sudah langsung di kelas besar, karena yang di kelas kecilnya 6 orang tadi hanya sampai kepada minggu yang pertama saja, sehingga bagaimana tentang validasi dan seterusnya LKS ini belum saya sampaikan, karena memang seiring dengan waktu supaya nanti bersamaan menurut Pak Yopi kemarin, sehingga saya coba buat seperti ini. Barangkali sementara seperti itu Pak Yopi untuk HLP yang coba saya buat. Nah, barangkali apakah seperti ini, atau juga kemarin ada beberapa masukan dari Pak Yopi tentang apa itu kisi-kisi, sudah saya coba buat juga yang isinya adalah tentang penanaman konsep. Mungkin bisa saya stop share dulu Pak ya, lalu saya coba menyampaikan yang atau ini saja dulu Pak, baru nanti yang lain.
Barangkali demikian Bu Ella, Pak Yopi. Ya, makasih. Langsung Pak Yopi untuk komentar tentang HLT. Nah, Ibu dulu nih, Ibu dulu. Ibu yang jadi Ibu di sini kan pendamping, bukan bukan MC. Ayo dikomentari dulu Bu. Kan praktek baik kan harus di-sharing. Nah itu masih unmute tuh. Bu Eni punten ke bawahin lagi. Oh ya, Berarti Yang ini yang A1, 2 ini masih yang preliminary ya Bu ya? iya. Nah saya juga bingung nih yang apakah yang yang 1 ke 2, tapi untuk yang ketiga memang saya sampaikan dikatakan di sini sudah yang kelas Iya, besar. iya. Yang ketiga. Kan kalau materi kan udah sama, berarti kan udah benar. Berarti yang preliminary-nya sampai minggu ke-2. Ya, cuma memang sebetulnya yang bagusnya itu minggu ke-1, ke-2, ke-3 agak dipadatkan sehingga para siswa pun sudah mencoba untuk membuat PPT Bu. Oh. Itu ya untuk yang siswa percontohan itu. Gak apa-apa kan ya Pak Yopi? Kayak dulu kan dipadatin gitu. Untuk yang ininya, yang preliminary-nya, kelas percobaan. Atau hanya sampai LKS aja, ini juga juga mau bertanya di sini nih Bu ya. Atau sampai ke materi tuntas semuanya baru ke kelas besar atau hanya sampai ke LKS. Soalnya Ya, kalau yang saya antara kelas percobaan sama kelas yang sesungguhnya itu pertemuannya nggak ada bedanya Bu. Misalnya yang di percobaan 5 LKS atau 5 pertemuan dengan 5 LKS, di kelas yang benernya juga yang di teaching eksperimennya juga 5 pertemuan 5 LKS gitu sama. Pretest, post-test sama, di preliminary ada pretest post-test, di kelas besar pun atau di kelas yang teaching eksperimen ada pretest post-test juga sama. Jadi pokoknya perlakuannya sama. ya memang sepertinya memang harus seperti itu karena kan kita melihat apakah LK kita sudah benar kan gitu ya. Iya. Apakah ALT-nya juga sudah sesuai dengan yang diharapkan kan gitu. Nah ini bisa jadi 3 minggu itu untuk kelas kecil, kemudian 3 minggu kelas besar. Nah yang saya pikirkan kira-kira cukuplah waktunya ini sehingga masih 6 minggu kan, sedangkan ini sudah bulan Oktober nih, gimana nih baiknya enaknya nih, karena kan kalau ini kan sama dengan kita membuat tesis sih sebenarnya ya. Jadi gimana nih ada solusinya supaya waktunya bisa pas gitu. Itu tadi makanya saya tanya ke Pak Yopi, kalau misalnya di kelas preliminary atau kelas percobaannya itu bisa nggak apa-apa 2 minggu, tapi dalam 2 minggu itu sudah sama sampai pokoknya dari pretest, kemudian misalnya mau nanti kayak tadi kan ada kata Ibu kan ada portofolio, ada Zoom meeting juga di kelas yang itunya kan. Ya berarti sama di kelas yang percobaan pun ada Zoom meeting, ada portofolio, ada segala macam. Iya, Gitu. Seperti apa itu saya juga ya saya setuju banget tuh bahwa kelas model harus kami terapkan dengan kelas besar karena kan justru perlakuan yang di kelas model ini akan kita kita transfer ke kelas besar sehingga sudah merupakan perbaikan dari kelas kecilnya kan begitu, dari kekurangan di kelas kecil. Kayaknya cukup kali Bu 2 minggu. Kalau misalnya ini kan matematika wajib ya, matematika wajib kan seminggu 2 kali. Kalau misalnya nanti mau dipadetin seminggu 3 kali atau bagaimana? Kalau di sekolah saya kebetulan hanya 1 kali karena 4 jam masih dipadatkan. Oh. Iya, nggak pernah tuh dari dulu 2 jam dicicil gitu. Oh gitu. Langsung ya. Makanya agak kalau kita geber terus 4 jam sampai tuntas gitu, nah
Nah itu juga lumayan kan kalau ini zoom dan seterusnya, sehingga saya zoomnya 40 menit sampai 8 menit. Nah kemudian mereka tugas mandiri lebihnya seperti itu. Jadi dan sekarang ini selama PJJ 1 jamnya hanya 30 menit saja. Iya sama Bu. Ya, nah, seperti biasa. Tapi salah satu kendalanya memang karena sekarang PJJ ya. Kalau mungkin di kelas biasa LK-nya bisa nanti di ini kan Bu, di maksudnya di luar bisa aja kan, barangkali nanti mau anaknya aja diskusi, berarti mengerjakannya bukan di jam pelajaran, jadi mengerjakan LK-nya bisa aja Bu. Ya memang rata-rata sih mengerjakan. Jadi kayak tugas luar mandiri. Karena saya misalnya gini, Iya. hari ini saya mengajar 4 jam, lalu tugasnya itu saya kasih 2 date-nya itu misalnya besok atau lusa gitu, sehingga tidak langsung hari buat hasil tugasnya. Jadi mereka bisa mengerjakan setelah jam pelajaran selesai, bisa malamnya, sehingga ya seperti di PR kan lah begitu tugasnya. Iya. Seperti itu. Tapi memang masih ada tetap waktu maksimalnya ya, sehingga tetap ada yang terlambat menyerahkan tugas itu sudah nilainya berbeda sesuai dengan waktu yang kita siapkan begitu. Ya Pak Yopi. Iya. Tinggal masukannya Pak Yopi terkait ini waktu, kasihan juga soalnya kan ini kelas 12 ya. Tadi saya pikir Bu Eni menerangkan materi yang lain dulu. Ternyata kan ada kelas yang sudah diajarkan tentang ini. Iya. Jadi biar materi juga tuntas, pekerjaan juga atau penelitian ini juga sesuai rencana gitu jalan. Betul. Iya. Mohon komentarnya Pak Yopi. Oke, yang pertama ini udah bagus. Kedua, ini perlu ditambah prediksi respon siswa bagaimana kalau Ibu ngasih kegiatan seperti itu setiap pertemuan. Nah, prediksi responnya bagaimana? Nah, kemudian tujuan itu harus disetkan di awal, bukan kegiatannya dulu. Jadi tujuan dalam pertemuan pertama ini saya mau apain? Nah itu jadi baru kegiatannya untuk mengarah kepada tujuannya. Misalkan dalam pertemuan kedua, misalkan anak memahami permasalahan, ciri permasalahan permutasi, misalkan. Ya, berarti anak kegiatannya itu mengarah ke tujuan itu. Nah, kemudian tadi prediksi respon ketika Ibu ngasih treatment itu hasilnya apa? Sini ya Pak Dodi ya. Monggo terserah. Ya di sini berarti. Oke, nanti saya coba lagi. Kemudian terkait tadi ya, terkait pengajaran yang namanya design research itu memang yang seperti yang dinyatakan Bu Nurlela itu tadi. Ketika saya tanya ke Bu Nurlela bisa nggak itu dua pertemuan itu sama dengan yang 4 pertemuan? Kalau saya tanya seperti itu, Bu Nurlela jawab apa? Kalau misalnya 2 pertemuan ini mencakup semua materi yang di 4 pertemuan, nggak masalah Pak. Makanya tadi saya tanya, ini kok kayak ada yang beda antara di kelas yang di 6 siswa dengan yang di kelas banyak. Pakai saya tanya, ini udah mencakup semua Bu? Soalnya kayak ada yang terlihat ada yang berbedanya gitu. Tapi kalau misalnya dari 2 pertemuan itu bisa dipadatkan dengan materi yang tadi yang berapa pertemuan tadi ya? Itu ya 4 ya. Ya mungkin nggak masalah, nggak tahu. Atau mungkin gini kali Pak Yopi, 1 sampai sekian pertemuan pertama untuk 6 model siswa, kemudian bawahnya untuk kelas besar. Jadi persis sama langkahnya, tapi saya buatkan 2 gitu Pak. Bagaimana kalau HRT-nya itu?
Jadi gini, ya, yang preliminary ini kan kita buat HLT, ya kan? HLT itu khusus yang preliminary ini, ya. Jadi ibu membuat khusus preliminary saja, ya kan? Nah, gini Bu Nolera, sebenarnya saya pengen tahu pengalamannya bagaimana. Kan membuat HLT kan HLT preliminary dulu Bu. Iya, iya Pak. Ya Iya. kalau Bu Eni kan langsung semuanya. Nah, boleh, tapi materinya tetap sama, nggak boleh ada yang berkurang. Nah, apa Pak yang berbeda antara preliminary, yaitu adalah alur pembelajarannya, ya kan? Misal nih kegiatannya dalam alur pembelajaran itu di di preliminary itu tidak ada yang namanya misal loh ya, saya nggak mengaitkan dengan penelitian Bu Eni langsung. Misalkan tidak ada jurnal, nah tetapi kok respon siswa itu sering lupa mata pelajaran yang baru saja dipelajari misalkan. Nah, berarti dalam teaching eksperimen kelak itu saya mau menambahkan dengan strategi yang tadi penambahan jurnal. Jadi kalau materi mah tetap sama, tidak boleh berkurang. Justru misalkan materi seperti ini diajarkan seperti ini, strateginya bagaimana? Kan kita udah ngasih respon, prediksi respon, dan itu nggak boleh berubah dulu loh Bu, nggak boleh diubah dulu ya. Jadi HLT awal itu nggak boleh diubah. Boleh diubah ketika preliminary selesai. Nah, ada kendala yang mana strategi seperti ini tuh siswa malah begini, atau perlu ditambahkan strategi begini. Nah, ada HLT kedua, ya kan? Jadi HLT pertama jangan dihapus. Nah, HLT kedua itu untuk teaching eksperimen. Nah, sekarang pertanyaannya, apa boleh Pak saya membuat HLT itu langsung 2, preliminary dan teaching eksperimen? Sekarang saya tanya lagi ke Bu Nurlela, kemarin ngerjainnya gimana? Boleh Pak, bisa Pak, bukan boleh, bisa Pak ngerjain dua-duanya, tetapi nanti setelah preliminary kalau ada perubahan tinggal berubah yang perlu ditambah atau mungkin dikurang. Nah, Pak Yopi, mohon maaf, motong. Kayaknya kalau yang ini yang di-share sama Bu Weni yang sekarang ini belum langsung ke HLT ya, tapi lebih ke prosedur penelitian yang kayak waktu yang saya bikin untuk yang artikel itu Pak. Jadi minggu pertama ngapain ini Kita dulu, kita step by step komentar ini dulu. Nah, kemudian kalau ini mau jadi HLT, ya, pertama ada yang namanya prediksi respon siswa tadi, ya. Nah, prediksi respon siswa ini muncul ketika ada treatment, ya kan? Treatmentnya apa? Misal gini maksud saya, sebenarnya Bu Nurlela itu mau bilang begini, ini tuh udah alur pembelajaran, ya benar, sudah learning trajectory, ya. Tapi apa yang mau ditonjolkan? Misal nih kayak di penelitian eksperimen kemarin yang ditonjolkan adalah e-portfolio, atau kalau yang Bu Setiarce itu formative scaffolding. Jadi ada ciri-cirinya. Nah, kalau yang Bu Eni perlu kita gali lagi ciri-ciri treatment yang Ibu Eni lakukan itu seperti apa? Ciri saya ini Pak, misalkan tadi ada. Kemarin sih lebih ke kontekstual Pak. Nah, bunyi kontekstual kan belum ada di sini. Kalau misalkan kontekstual ya, saya nggak maksa loh. Nanti Bu Nurlela yang maksa. Ya saya nggak maksa. Enggak. Bu Eni kan waktu yang itu karena salah satu di KD-nya itu tentang kontekstual, makanya kan Bu Eni kan nanya gimana kalau ini, ya Bu, kalau misalnya Ibu mah walaupun tidak
di apa sih namanya? Misalnya kalau saya kan memang materinya bukan kontekstual Pak, tapi kalau misalnya di materi yang ini, di KD yang ini memang tertulis bahwa permasalahan kontekstual gitu. Jadi mau nggak mau, walaupun saya nggak menyuruh Bu Eni untuk kontekstual, untuk KD ini memang harus kontekstual gitu. Gini, Di KD-nya. kita kan penelitian itu menjawab tujuan penelitian kita itu bukan KD. Tujuan penelitian kita apa? Misalkan untuk meningkatkan pengetahuan berhitung. Nah, sementara di KD atau di kurikulum tidak ada. Apakah boleh seperti itu? Boleh. Beda gitu. Tetapi kalau mau disesuaikan KD, boleh nggak Pak? Boleh. Jadi harus dipisah mindsetnya bahwa tujuan penelitian itu beda dengan tujuan yang ada di RPP atau tujuan di KD atau yang diinginkan KD gitu kan. Tapi mau disesuaikan boleh gitu. Nah, kalau misalkan tadi Bu Nolela bilang bahwa di KD-nya sudah ada. Nah, dan Bu Eni itu kepentingannya biar selaras ya silahkan pakai itu. Tapi lagi-lagi namanya penelitian itu tidak on the track sama persis dengan yang ada di kurikulum. Gitu. Apalagi kalau penelitiannya ingin dalam tanda kutip ingin memberikan masukan-masukan atau perbaikan dalam kurikulum. Sebenarnya desain riset itu kan itu arahnya. Bahwa alur pembelajaran itu tidak bagus karena memulainya dengan ini dulu, seharusnya dengan ini misal. Maksud saya itu Bu, ini membalas komentar feedback dari Bu Nolela. Nah, tadi ada tertulis Bu Eni pembelajaran berbasis masalah ya. Nah, ya mungkin itu bisa dieksplor. Itu kan udah ada tulisannya di situ tadi. Saya melihat sebentar tadi. Nah, jadi harus ada yang gini Bu, lebih ke ini, kayak mengerucut ke materinya. Kalau permutasi itu saya akan saya akan mengajarkan bagaimana gitu loh. Jadi gini, kalau misalkan hari ini itu saya langsung mengajar, kalau kemarin Bu Dewi, saya sarankan langsung membedakan permutasi dan kombinasi. Ya langsung permasalahan berbasis konteks yang berhubungan dengan itu, ya kan? Artinya itu ditulis di HLT itu Bu. Ya. Jadi ditulis pertemuan pertama diawali dengan memunculkan permasalahan berbasis konteks. Misal loh ya, ini saya ambil contoh aja. Nah, yang mana contohnya adalah kancil nyolong timun misalkan. Nah, kemudian ya itu kalau perlu di-state-kan boleh gitu. Tapi nggak harus detail sama seperti di LK lembar kerja gitu. Kita kasih garis besarnya itu apa di pertemuan pertama itu misalkan. Nah, misalkan setelah itu konteks yang lain, misalkan apa, diceritakan aja konteksnya apa, gitu. Jadi harus langsung menyinggung ke materinya, Bu. Untuk pertama berarti kan mau tidak mau kita menerangkan permutasi kombinasi sebelumnya tentang faktorial, gitu Pak. Nah, berarti nanti di pertemuan pertama atau kedua disampaikan secara detail bahwa materinya adalah faktorial, gitu barangkali Pak ya, untuk lebih spesifiknya seperti itu. Karena tidak bisa melaksanakan permutasi kombinasi kalau memang faktorialnya mereka belum pahami seperti itu. Ya. Sehingga di yang saya perbaiki karena mungkin saya juga lihat juga Pak ya, mungkin supaya lebih nyambung lagi tentang kisi-kisi konseptual. Nah, ya ini saya Pak, lihat karena tadi tuh ya Pak, ini apakah ini memang harus seperti ini Pak ya, translasi, interpretasi, karena memang saya serang untuk yang ini saya belum terlalu paham tentang kontekstual, tentang
penanaman konsep. Nah, sementara Bu Ella memberikan masukan seperti ini untuk contoh dari Oke, tesisnya. saya potong Bu Eni. Itu diperoleh Ya. dari mana penjelasan indikator pemahaman konsep? Itu bagus sih, mampu mengubah simbol tertentu ke simbol lain. Kemudian apa Pak, lagi? tesis saya Pak. Oh, ya udah. Itu dari mana Bu Nolela? Kan harus ada rujukannya. Ada sumbernya ada. Saya Ya, juga itu- kasihin Pak bab 2 saya ke Bu Eni bab 2. Udah saya Nah, itu di ini Sumbernya. di-state-kan Bu Eni. Jadi ini itu indikator ini diperoleh dari siapa? Itu kan harus ada rujukannya. Jadi nggak boleh kita itu berpendapat sendiri. Boleh berpendapat sendiri, tapi harus mencari cekengan, gitu, dukungan dari Iya, pakar. ada. Bu Ella, apakah memang seperti ini gitu, karena apa namanya yang Ya, saya kalau yang di sumber yang waktu itu di situ begitu Bu tentang pemahaman seperti itu. pemahaman konsep. Ya, kalau memang seperti ini akhirnya memang berubah dari soal yang kemarin itu saya langsung ke aplikasi semuanya. Ya. Nah, sekarang kita mulai dari ya masih simbol dan seterusnya gitu Pak Yofi. Lalu kemudian soal selanjutnya tentang aplikasi. Karena memang Oke. ada- Jadi saya potong lagi Bu Eni karena mempersingkat waktu. Nah, kalau ini udah bagus, saya baca secara sekilas, udah ada indikator diiringi dengan soal, materi, kategori, it's okay, enggak begitu masalah. Yang masalah itu sebenarnya saya, karena saya kan udah lama nggak ngajar matematika. Nanti mungkin konsultasinya bukan ke saya sebenarnya, seharusnya kan karena Pak Subhan itu nggak sengaja saya out gitu ya, mungkin ke siapa ya, Pak Ishak sebenarnya. Nah, Pak Ishak itu memang saya pertahankan tuh Pak Ishak, tapi ya beliau ya sibuknya minta ampun ya. Siapa ya yang matematika Bu Eni, atau ini teman sekolah Bu Eni, atau ke Bu Nolela boleh, Bu Dewi boleh, kalau Dewi. bisa lebih dari satu, misalkan tadi Bu siapa namanya, Bu Setiarsi kan saya, Bu Puri sama mahasiswa, boleh gitu, artinya dikonsultasikan gitu. Nah, tentang materi, tentang iya, apa. jadi indikator ini ke soal ini itu udah relevan apa enggak gitu ya, sama persis sih, hampir sama persis dengan yang tadi Bu Setiarsi tampilkan gitu. Bedanya kan tadi angket, kalau ini kan soal, hanya ditanyakan ini itu, kalau ditanyain kayak gini siswanya paham apa enggak, itu kan berhubungan dengan bahasanya, sama persis dengan punyanya Bu Setiarsi tadi Bu, indikatornya. Nanti ke Bu ini kan banyak guru SMA ya, Bu Setiarsi sendiri, Bu Nurlaila, kemudian siapa itu ya, Bu Dewi, pakai yang saya kirim tadi Bu di WhatsApp, atau pinjem punyanya Bu Setiarsi yang Excel tadi. Gitu. Ini kan bisa di copy paste langsung tabelnya ke Excel, ditambahi soal ini tuh Validasi ya Pak. divalidasi. Ya, validasi nanti yang ada esensial atau tidak ya Pak ya. Yang tadi loh Bu. Iya, yang tadi Bu Rini. Nah, kalau Ya, saya itu kan angket, ya kan? Ya, dan ini harus dalam bentuk Excel, tidak boleh Word. Ya, kalau nanti saya boleh Ibu ngopi Excelnya Bu Setiarsi ke Word, atau dari Word-nya Ibu copy tabelnya ke Excel, kan sama aja kan Bu. Nah, kalau ngeditnya lebih enakan Excel. Itu mah gampang, itu mah Bu, terserah mau di Word atau di Excel, nggak ada masalah. Kalau saya kira ini nggak ada masalah Bu, kisi-kisinya saya yakin udah bagus. Soal kontennya, nah itu tadi saya bilang validasi ke teman-teman guru. Kalau saya sih prefer ke teman-teman guru daripada ke dosen, gitu ya Bu Eni. Bu Eni nanti bisa saling validasi, berarti Bu Eni nanti divalidasi oleh
bisa nanti Bu Rini juga bantu saya, Bu Rini, Bu Dewi, misalnya 3 orang, atau misalnya butuh 1 orang lagi, nanti Bu Eni cari yang dari MGMP. Matematik. Yang itu Pak Yopi, Ya. dengan Ibu Setiarsi kan beda banget. Itu kan tentang ini. Bukan ini untuk validasinya doang kok, validasi esensi. Ya. Iya. Iya, Pak Bu. Jadi kan tentang apa itu namanya? Tentang apa tadi itu? Angket. Saya kan tentang ini yang beda dong. Jadi nggak bisa saya Formatnya doang, Ya. Bu. Formatnya ini aja Bu, format yang untuk validasinya aja Bu. Atau kalau misalnya nggak pakai yang dari Bu Rini, pakai yang saya yang kemarin saya share Bu, yang validasi soal pretest itu kan sama. Antara nanti ada tulisan esensial, tidak esensial, yang valid tidak valid itu loh Bu maksudnya. Ya kan Maksud saya kan itu. belum sampai ke validasi, beda sebetulnya. Saya baru sampai ke HLT gitu loh Pak Yopi. Nanti harus validasi, Bu. Untuk Maksudnya biar sekalian jalan Bu, jadi untuk soal yang ini kan nanti kan untuk soal yang pretest kan, yang tadi yang Ibu bikin itu kisi-kisi itu kan soal pretest, jadi biar di validasi. Belum sampai ke sana. Jepun. Oke, jadi mungkin ke HLT dulu Bu Eni. Bu Eni. Jadi HLT dulu, nanti Jangan soal lanjut ke validasi kan saya belum Pak, jadi jangan dianjurkan seperti itu. HLT itu udah bagus, udah ada tadi tujuan, kemudian ada kegiatannya tadi jangan dihapus Bu Eni, hanya menambahkan tadi saya bilang yang berkaitan langsung dengan materi. Tapi kalau strategi tentang menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet itu saya kira tidak perlu dihapus gitu ya. Cukup menambahkan yang tadi, pokoknya langsung ke arah materinya. Lanjut dulu Bu Dewi. Iya. Baik. Bu Dewi. Oke, terima kasih Bu Lela. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau begitu saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, ini Pak, kalau misalnya dari yang kemarin mengenai eksperimen proses saya kan ada beberapa yang memang harus ditambahkan ya Pak. Karena student response prediction itu memang saya belum kerjain Pak. Jujur saya belum kepegang kalau yang ini. Terus kemudian kalau yang dari kemarin itu kan diminta untuk membuat instrumen penelitian berupa pretest dan juga eksperimennya tapi dalam bentuk indikator. Nah, tapi kalau di sini saya baru bikinnya seperti ini sih Pak. Nah, ini untuk yang bagian pertama adalah untuk yang instrumen penelitian pretest. Terus yang satunya lagi itu adalah untuk instrumen penelitian eksperimen. Nah, ini untuk yang sheet bagian untuk pretest terlebih dahulu. Di sini saya menggunakannya 2 soal. Jadi pretest yang pertama itu adalah kalau misalkan permasalahan yang berhubungan dengan permutasi. Lalu yang kedua itu yang berhubungan dengan kombinasi. Tapi untuk yang di bagian pertama, yang di bagian permutasi saya ambil adalah permutasi beberapa unsur. Nah ini sih juga soalnya saya adaptasi dari soal UNBK Matematika IPS tahun 2018 Pak. Jadi soalnya nggak saya bikin sendiri, tapi saya adaptasi dari soal itu. Nah memang ketika saya coba soal ini, sebelum saya coba soal ini ke anak-anak, saya sudah tanya ke teman saya dulu sebelumnya. Jadi saya nanya ke teman saya kalau misalkan soal kayak gini dikasih gimana ya gitu kan. Terus tapi memang tidak, harusnya kan dibuat validasi yang komplit gitu kayak tadi yang Bu Ella contohkan di sebelumnya. Cuman ini saya memang belum masuk ke arah sana. Saya baru menanyakannya secara langsung. Kalau misalnya soal kayak gini dikasih ke anak-anak gimana ya komennya, kayak gitu sih Pak baruan. Nah ini kalau untuk yang soal pertama, untuk yang permutasi, ini bagian pertama adalah soalnya, ini source-nya, ini rubrik untuk penilaiannya. Terus habis itu nih kalau misalnya untuk yang kombinasi. Nah kalau misalnya untuk yang kombinasi, saya ambilnya dari paper E-level Pak. Cuma ini juga saya adaptasi karena kalau misalnya saya pakai soal dari sana, kayak bahasanya terlalu kaku dan juga kalau misalnya dimasukin ke Indonesia kayaknya kurang masuk permasalahannya.
Nah, kalau untuk pretest gimana Pak? Apakah sudah sesuai kalau misalnya soal yang kayak gini yang saya berikan ke siswa atau seperti apa Pak? Bu Nurlela, ini saya tanya Bu Nurlela dulu. Ya, Tadi Pak. unsur pengetahuan konseptual tadi apa? Indikatornya apa unsurnya Pak? Indikator Kalau yang tadi tadi yang di 2 ini kan indikator-indikatornya Pak. ya apa? Iya tadi yang translasi, kemudian ada terakhir sih yang penerapan. Tapi kalau misalnya itu kan yang sumber saya udah dapetin Pak. Kalau misalnya memang ada sumber yang lain, kan kalau yang dari buku Bapak kan tidak terlihat jelas indikator Pak. Makanya saya cari dari buku yang lain kan. Tapi kalau misalnya ada yang memang dari sumber yang lain, ya nggak apa-apa Pak. Barangkali itu yang lebih lagi. Oke, Mbak Dewi, selain tes ini apa lagi Mbak Dewi? Ini untuk yang pretestnya Pak. Terus habis itu kalau misalkan untuk yang eksperimennya, nah ini yang pertama saya mulai dari introduction of probability dulu. Ya. Lalu baru saya masuk ke bagian yang permutasi sama kombinasi untuk bagian yang probability-nya. Tapi Itu ini apa? juga memang belum selesai sih Pak. Jadi ini baru tahap awal dari perencanaan saya aja. Kalau untuk yang bagian di eksperimen yang di permutation and combination probability. Nah kalau untuk yang Itu apa introduction of sih? probability, Halo, Apa, halo. Ini apa? Tes atau apa ini? tes Pak. Nanti tesnya ini berupa masukin soal di dalam kuis Pak. Oh, ini bukan teaching eksperimennya ya? Bukan. Ini Yang masih titik- yang Oke, ini baru introduction Pak. jadi ini apa? Ininya, LKS-nya. Iya LKS-nya gitu Pak. Oh. Oke, gini, kembali ke pretest, Mbak. Berarti belum ada post-test, belum ada ya? Prosesnya belum Pak. Belum terbentuk. Ya, jadi nanti post-test itu kan harus sama indikatornya. Nah, ini kan indikatornya menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan permutasi. Ini permutasi itu kalau setahu Bu Nur Laila dan teman-teman SMA, permutasi itu sebenarnya ada berapa? Oh, tipe-tipe permasalahan dari permutasi. Ada permutasi yang biasa, permutasi n-unsur, permutasi melingkar Pak. Enggak, itu dipelajari semua enggak di teaching eksperimen Ibu? Karena kan saya asumsinya mereka sudah belajar permutasi dan kombinasi duluan Pak. Jadi itu kayak sudah di Oh, tahap asumsi. awal gitu Pak. Maksudnya mereka kan sudah menyelesaikan materi itu dulu. Nah kalau misalkan yang di sini yang buat saya ujinya ini, saya eksperimennya itu adalah untuk yang di bagian probability-nya Pak, dengan menerapkan permutasi sama kombinasi. Gini, maksud saya gini. Ketika anak mengerjakan permutasi dasar itu sudah tidak bisa, sudah tidak bisa, berarti kan nilainya 0. Misalnya nih, ibu misalkan membuat soal seperti ini kan, misalkan ada anak itu harus paham permutasi dasar, kemudian paham, ini saya nggak tahu ya, permutasi itu ada berapa, misal ya, asumsinya tadi ada permutasi dasar atau permutasi apa gitu kan, melingkar atau apa. Nah, ketika ibu melakukan penilaian, misalnya kalau ada satu unsur itu, misalkan kalau anak itu mungkin enggak ya dia itu paham permutasi dasar, tetapi ketika ibu tes lebih lanjut tentang yang ini, permutasi apa saya kurang tahu, bersusun atau apa gitu, itu enggak bisa, mungkin enggak Bu? Kalau lihat dari anak-anaknya sih mungkin aja Pak, ada beberapa yang ngalamin kendala sih. Nah, maksud saya gini, Pak, kalau misalkan ini kan kita kalau penelitiannya berupa probabilitas, terus tapi yang memanfaatkan permutasi sama kombinasi kan Pak. Nah, untuk di soal pretestnya sendiri, itu apakah langsung masuk ke dalam soal probabilitas yang sudah mengimplementasikan kedua metode tersebut atau belum Pak? Karena kalau dari penafsiran saya kan
di bagian pretest itu yang belum masuk ke probabilitas, tapi mengenai permutasi sama kombinasi. Jadi Nah. gini, pretest itu kan kita ingin tahu. Jadi maksudnya ibu itu memang mengurangi pretest, sebabnya adalah pretest itu ya. Bahwa pretest itu karena nggak, materinya belum dipelajari gitu ya. Sehingga unsurnya itu kita sederhanakan gitu ya. Kalau Bu Dewi. Pertanyaan ibu tadi apa sih? Gini. Soal pretestnya itu sudah mencakup materi yang kan mikir ya Bu Dewi kan namanya bocah kalau misalnya pretest itu kan berarti anak memang belum belajar apa-apa Pak. Nah soalnya itu sampai kalau saya kan dulu antara soal pretest sama soal posttest itu kan materi pokoknya soal yang diberikan itu sama ya pasti nanti ketika soal pretest anak ya memang nilainya 0 karena memang belum belajar ya nggak apa-apa tapi dari situ justru digali kan paling nggak kebayang apa ya maksudnya yang ditanyain itu kan makanya kan nggak mesti pakai cara permutasi ketika untuk soal pretest ya menjawabnya anak mau pakai logika misalnya saya mah kira-kira mungkin pakai kalau soal ini logika saya seperti ini nah nanti ketika pembelajaran baru diajarin cara yang sesuai dengan prosedur yang diinginkan gitu jadi tapi kalau soal pretest ya sebisanya anak misalnya anak nggak bisa ya nggak apa-apa 0 gitu maksudnya memang konsepnya memang belum ada gitu kalau saya kemarin seperti itu Pak memang ya waktu yang matriks itu kan kecuali anak yang memang udah belajar di bimbel. Berarti kalau begitu untuk di bagian pretest Ya. sebaiknya adalah soalnya udah berupa probabilitas ya Bu. Iya. Tapi probabilitasnya itu sudah menggunakan unsur permutasi sama kombinasi secara tidak langsung ya Bu. Jadi soalnya tentang permutasi dan kombinasi, tapi anak mengerjakannya terserah mau cara apapun gitu. Kan makanya kan di soal juga kan nggak ada tulisan dengan cara permutasi atau dengan cara kombinasi kan nggak. Cuman anak kerjakan gini gitu kan, nah ini kan peluang ya kan ya sebisanya anak aja ngerjainnya seperti apa. Berarti seperti ini ya Bu contohnya? Iya. Oh berarti ini berarti boleh dimasukin ke dalam soal pretest aja gitu ya Bu? Iya. Oke Pak, kebayang. Jadi soalnya itu mirip dengan soal posttest ya, pretest itu. Ya ini saya nggak tahu ya mana maksud yang benar antara pretest dan posttest apakah boleh sama atau harus beda gitu ya. Ada yang menyaksikan kalau nggak sama ya nanti khawatirnya gimana ya kita nggak bisa menentukan poin-poin mana saja yang sudah ditingkatkan atau belum. Tapi ada yang beranggapan bahwa kalau pretest posttest, jangan sama gitu kan. Kalau saya sih nggak masalah lah mau sama kayak mau beda itu kan pendapat masing-masing ya. Kalau yang penting sih maknanya sama ya soal pertama misalkan. Iya indikator sama gitu Pak. Nah jadi itu nggak ada yang salah. Jadi monggo silahkan soalnya hampir sama persis atau kalau saya sih lebih prefer ke soal yang mirip gitu. Jangan sama persis gitu. Biar ya ketika dia dikasih wajah yang berbeda itu apakah juga polanya sama, kesalahannya kan bisa dilihat juga di situ. Nah, tetapi indikatornya harus sama. Kemudian saya khawatirnya itu gini, soal itu nggak usah susah-susah. Jadi mengetes anak itu yang hot, tapi nggak usah susah. Tapi yang diinginkan dari anak itu tercapai. Misalkan anak itu mampu membedakan yang antara permutasi dan kombinasi. Ya. Kemudian anak itu soal permutasi yang seperti ini paham, soal permutasi yang itu paham. Ya. Makanya saya bilang tadi permutasi kan ada berapa macam. Jadi maksud saya setiap unsur itu ada untuk diakses gitu, dinilai ke anak gitu. Kayak tadi takutnya misalkan satu soal itu kita nggak bisa menilai anak itu udah paham permutasi yang itu atau enggak gitu loh. Permutasi yang lainnya paham enggak. Kalau soalnya hanya yang dalam bentuk umum satu,
paham nggak ya maksud saya Bu Dewi ya? Misal nih permutasi itu ada 3 tipe, ya 3 tipe. Ya kita harus mengakses 3 tipe itu. Nah 3 tipe itu dipelajarkan di kelas enggak? Diajarkan Pak, misalkan sebenarnya probabilitas itu ada 5 tipe. Yang di SMA cuma 3 tipe yang diajarkan, ya 3 itu yang kita teskan misalkan. Nah, jadi ketika soal besar itu kita gunakan hanya 1 soal, ketika salah, kita nggak bisa menilai anaknya itu pahamnya sampai mana dari konsep permutasi itu. Maksud saya itu sih, ini saya nggak tahu ya apakah saya salah atau benar, karena memang saya belum pernah yang namanya meneliti soal peluang untuk... Pak, berarti kalau untuk yang soal prioritas nanti, kalau misalnya dia memuat kayak sekitar 5 soal itu nggak masalah Pak? Misalkan anak 5 atau 4 soal itu tidak masalah. Asalkan soalnya itu jangan sampai tidak bisa dikerjakan anak. Anda harus memikirkan anak itu mungkin nggak ya ketika nggak pernah belajar permutasi, tapi dia dihitung berdasarkan polanya gitu loh. Iya. Iya kan? Dulu saya kalau nggak inget permutasi juga begitu, kadang-kadang saya hitung tuh polanya, ini bahkan saya gambar itu orang yang kalau enggak ini bagian ini gimana ya, saya urutannya gimana ya, kadang-kadang begitu. Waktu saya ngerjain soal olimpiadenya anak SMP yang saya bimbing waktu itu, saya juga sampai gitu loh. Karena apa? Anak SMP itu nggak ngerti permutasi kan, gini loh cara ngerjainnya gitu kan, dia pakai pola gitu, nggak pakai rumus permutasi. Ini kan anak SMP, tapi udah ada loh olimpiade SMP yang berupa permutasi kayak itu, permutasi kombinasi itu. Maksud saya itu yang pertama itu, jadi pokoknya apa yang diajarkan itulah yang diteskan, udah itu sih. Oke Pak. Kemudian yang paling penting itu sebenarnya adalah teaching eksperimen Ibu, HLT-nya mana? Yang kemarin, yang minggu lalu Pak. Oh belum ini ya tadi ya? Yang belum ditambahin ya ini Pak, respon siswa. Iya, yang respon siswa ini Pak yang belum. Apa kemungkinan? Bentar. Prediksi. Yang prediksi aktivitasnya juga belum ditambah ya? Yang ini Pak, yang dari nomor 6 Pak. Ya ini berarti belum ada perubahan dari yang kemarin kan? Belum. Bu siapa? Ini udah bergabung belum? Udah ada. Pak, untuk contoh students response prediction itu ada nggak Pak? Itu kayak gimana sih Pak? Bu Dewi, saya kan udah ngasih yang bab 4 saya. Udah Bu, saya udah aku baca ini. Yang tabel ini, tabel yang pertemuan ada. Yang tabel di bab 4 itu kan ada yang pertemuannya. Nanti deh ini halaman-halamannya saya lupa. Halamannya itu ada contoh prediksi jawaban siswa misalnya seperti apa. Maksudnya bukan, kalau saya kan lebih ke jawaban ya, nanti kalau misalnya ini respon berarti umumnya aja. Oke Pak Bu. Ini ya Bu, yang antisipasi respon yang gitu Bu. Iya. Oh yang itu. Oke. Saya baca dulu Bu. Pak Yopi, ini mumpung ada, maksudnya ini mumpung Bu Eni bergabung kembali. Kalau yang instrumennya sudah bagus ya. Bu Eni instrumennya udah, sip. Udah bagus, hanya saja materinya kan saya nggak tahu, makanya dikonsultasikan ke itu teman sejawat gitu. Iya Pak. Ya udah kalau misalkan Mbak Fitri. Nah ini Bu Fitri gabung Pak. Mbak Fitri kedengeran? Maaf ya Pak. Iya. Nggak Mbak Fitri mau share screen? Boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf ya Pak kalau misalkan ini masih jauh banget, pokoknya masih acak-acakan banget. Tapi saya intinya kemarin kepikiran judulnya itu untuk penelitian tindakan kelas, tapi saya ambil yang kemampuan pemecahan masalah matematisnya. Terus kemarin itu di pertidaksamaan
rasional dan irasional. Yang baru saya bahas itu baru satu, yang persamaan rasionalnya aja. Nah, saya berencana untuk pertidaksamaan rasionalnya aja. Untuk yang irasionalnya, nanti saya akan tambahkan LAS. Di sini saya tekankan lagi bahwa saya menggunakan Zoom dan Google Classroom sebagai media pembelajarannya di masa pandemi ini. Terus metodenya saya baru bahas sedikit, baru ini aja. Baru saya bilang penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada topik persamaan rasional dan irasional pada pembelajaran jarak jauh berbasis lembar aktivitas siswa dengan media Zoom dan Google Classroom. Terus sumber data primer saya nanti diperoleh melalui tes kemampuan pemecahan masalahnya pada topik pertidaksamaan rasional dan irasional. Sedangkan data sekundernya dari hasil pengamatan observer. Nah, tadi saya sempat iseng saya sempat iseng untuk buat lembar observasi. Jadi saya belum upload di Google Drive, Pak. Jadi ini saya bikin sedikit ini saya adaptasi. Jadi saya adaptasi tapi belum terlalu yang gimana gitu. Saya adaptasi dari itu apa, Mbak? Nah, ini masih yang ini dia. Nah, ini lembar observasinya, Pak. Jadi kan di penelitian tindakan kelas itu kan nanti ada observer ya, Pak. Nah, ini juga yang mau saya tanyain, Pak. Observernya itu selain kita kan ya, Pak? Jadi gini, ada dua ya, Ibu sebagai peneliti atau Ibu sebagai guru penelitinya. Jadi kalau Ibu sebagai peneliti itu bisa mengobservasi, treatmentnya Ibu sharing ke guru. Anda sebagai observer, tapi ada juga Mbak sebagai guru penelitinya, jadi gurunya yang ngajar, terus orang lain yang mengobserver. Karena nggak mungkin Ibu mengobservasi diri sendiri. Iya, betul. Nah, di PJJ ini gimana, Pak? Kan saya sempat baca ini poin per poinnya itu kan yang diobservasi kan saya ketika saya mengajar. Nah, kan saya ngajarnya dari rumah tuh, Pak. Nah, itu gimana, Pak, caranya? Misalkan saya mau pakai observernya itu adalah guru matematika di sekolah juga, gitu. Nah, itu bagaimana, Pak? Kan dia nggak ngamatin saya pas saya lagi melakukan pembelajaran ini. Itu gimana, Pak? nah itu challenge kita itu di situ. Kemarin juga ada yang bertanya, kalau nggak Bu Eni atau Bu Nolela sendiri atau siapa ya? Nah, bisa kalau saya masih kepikirannya begini, Bu Fitri, jadi dia bisa kita beritahu bahwa kita akan ngajar pakai Zoom hari ini. Ya berarti beliau masuk sebagai observer. Nah, kemudian kalau misalkan kita pakai LMS berupa Google Classroom, ya beliau dijadikan istilahnya kalau di sini kayak co-host gitu ya. Kita masukkan ke Google Classroom itu activity-nya Ibu apa, makanya aktivitas Ibu itu nanti di-share ke beliau. Siap. Perencanaannya, acting-nya, evaluasinya, kan PTK kan itu ya. Iya, Pak. Perencanaan, kemudian aktivitasnya, kemudian evaluasinya, refleksi, itu semua kan Ibu tulis. Nah, Ibu serahkan ke beliaunya, jadi beliau tahu nanti ada Zoom, ada misalkan kalau kuisis itu kan biasanya di-embedkan ke Google Classroom ya? Iya. Apanya, Pak? Mohon maaf. Kayak Ibu ngasih kuis itu, Ibu Iya, betul. Saya share di Google Classroom, Pak, soalnya. Ya. Nah, kan kita nggak tahu treatmentnya Mbak Fitri ini tadi pakai apa? Saya berbasis lembar aktivitas siswa dan menggunakan media Zoom dan Google Classroom. Itu mah
media Bukan ya, apa Pak? namanya sarannya? Tadi ada judulnya apa tadi? Peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis pada topik Melalui apa? berbasis Pak tadi saya, berbasis lembar aktivitas siswa. Kan harus ada treatmentnya. Melalui apa gitu? Misalkan meningkatkan X melalui Y gitu kan? Y-nya siapa? Saya tadi masih gini sih Pak, masih peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada pembelajaran jarak jauh berbasis LAS dengan Zoom dan Google Classroom sebagai media pembelajaran. Baiknya bagaimana ya Pak? Gimana ya? Berarti belum ada treatmentnya, belum ada ya, Mbak? Belum Pak, kemarin sih masih diskusi kan kemarin seperti yang saya sudah katakan ke Bapak sebelum PTS kemarin materinya sudah berlangsung, tapi kan materinya itu kan di pertidaksamaan rasional dan irasional itu ada 3. Jadi pertidaksamaan saya bagi ke dalam 3 bagian: pertidaksamaan rasional, pertidaksamaan rasional kuadrat, jadi pertidaksamaan rasional kuadrat, dan pertidaksamaan irasional. Nah, yang saya baru jelaskan ke siswa itu melalui Zoom dan soal saya berikan di Google Classroom baru 1, baru yang pertidaksamaan rasional. Nah, yang 2-nya ini belum. Nah, di yang pertama ini belum terlihat signifikan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Nah, saya di 2 materi yang akan saya kembangkan ini mau saya tambahkan lembar aktivitas siswa. Nah, pembelajaran yang bagaimana Pak? Gini aja. Ini pemikiran saya dulu ya. Iya Pak. Treatmentnya ya berarti pembelajaran berbasis hot misalkan, atau lembar kerjanya berbasis hot. Jadi kita memang dalam pembelajaran itu apa ya, orientasinya ke hot. Misalkan melakukan pertanyaan, ya pertanyaannya bukan apa, ini berapa, bukan, tapi bagaimana, mengapa. Bahkan pertanyaan-pertanyaan itu kita lakukan di proses pembelajaran. Jadi karena tadi di variabel terikatnya yang Ibu tingkatkan kan permasalahan kemampuan pemecahan masalah ya. Nah, yang agak nyerempet ke situ ya kayak apa ya, yang berhubungan dengan hot gitu ya. Itu sih saya kepikirannya itu. Tapi kalau Bu Fitri ada yang lain, monggo, yang bisa meningkatkan. Saya ngikutin Pak Yopi aja Pak. Loh, jangan. Nah, kalau saya Biar nggak galau. Pergi saya kemana gitu, Anda mau ikut? Nggak galau lagi Pak saya. Ya nggak apa-apa sih, saya udah pasrah aja deh Pak, saya ikut aja deh untuk tambahannya. Ya udah. Terus selain ini, gini. Terus tadi saya stop dulu. Guru menyiapkan sumber belajar seperti buku. Emang tahunya dari mana? Itu kan harus disesuaikan dengan pandemi sekarang, Mbak Fitri. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaannya sesuai dengan pengajaran yang Mbak lakukan. Misalkan menyiapkan buku itu bisa nggak sih siapa observer itu mengidentifikasi? melihat ya Pak. Oh iya. Ya tidak harus melihat, kan kita ya ketika online seperti ini kan tidak semua bisa kita lihat dengan mata ya. Tapi kan bisa kita bisa dilihat di mata, tapi bisa secara langsung, bisa tak langsung ya. Kayak misalkan di Google Classroom kan melihatnya kan tidak harus langsung. Iya. Nah, jadi pokoknya intinya ketika dia ngobservasi itu, yang diobservasi itu ini gitu loh, maksudnya ya masuk akal gitu. Kalau misalkan menyiapkan sumber belajar seperti buku, bisa sih. Tapi Ibu mengarahnya langsung ke buku, padahal sumber belajar itu kan bisa internet, bisa YouTube,
ya kan? Sumber belajar sekarang bisa macam-macam ya, internet, YouTube, kemudian aplikasi-aplikasi tertentu gitu kan. Nah, jadi disesuaikan aja. Nanti coba nanti saya itu di-share di Google Drive, nanti saya kasih komen dah. Oke Pak. Terus sama satu lagi tadi saya bikin soal apa sih namanya, bentuk dari kartu soal. Ntar saya share dulu Pak, bentar. Kan berarti instrumen saya kan ada soal, ada lembar observasi, sama RPP ya Pak. Nah, ini dia kartu soal yang saya bikin, tapi kan belum hot Pak soalnya. Jadi dan itu juga ini kunci jawabannya belum saya bikin. Baru begini aja. Soalnya saya ambil jadi dari masing-masing materi tadi saya ambil 3 soal Pak. Jadi kayak kemarin pertidaksamaan rasionalnya aja 3 soal. Nah besok pas minggu depan kan udah normal lagi pembelajaran karena pasca PTS, saya bahas tentang pertidaksamaan irasional yang kuadratnya. Gini Mbak Lalu Fikri, saya potong lagi ya. Gini, untuk ya, menghemat waktu, Ibu pelajari dulu alur PTK itu seperti apa. Nah, PTK itu kan ada perencanaan. Pertama kali kalau nggak salah ya Bu Nurlela ya. Nah, dalam perencanaan itu ngapain? Misalkan ada ibu ngasih sejenis kuis gitu ya, atau apalah gitu. Nah, ibu berarti mempersiapkan itu. Nah, coba di dalam perencanaan itu isinya apa aja? Udah dibuat? Di perencanaan yang saya persiapkan untuk proses pembelajaran, 1 RPP-nya, 2 materi ajarnya, lalu lembar observasi untuk setiap pertemuan, dan nanti di pertemuan yang saya memberikan latihan soal, saya siapkan soal itu Pak. Belum ada. Kalau di eksperimen ada pretest. Kalau di PTK ada nggak? PTK nggak ada Pak. Gini, maksud saya kan Anda kan udah pernah berdasarkan hasil dari pembelajaran yang tahun kemarin Pak, tapi bukan saya yang ngajar gitu. Gini aja, ya boleh sih Anda pakai pengalaman teman Anda. Sebenarnya yang bagus seyogyanya teman Anda yang ngajar, Anda ngamati, tapi ya udahlah. Atau pengalaman Anda yang sekarang ini udah berapa hari Anda ngajar yang materi ini? 1 minggu Pak, 3 jam pelajaran. Nah, itu pengalamannya apa? Pernah ngasih tes nggak, atau tugas atau apa? Pernah. Tapi pada materi ini ya Pak, maksudnya yang pertidaksamaan rasional. Dari kemarin pakai materi apa yang Ibu bilang tadi satu minggu 3 jam tadi? Pertidaksamaan rasional Pak. Ya udah itu pertidaksamaan rasional. Siapa? Gimana nilainya? Atau ya mungkin nilai atau pemahaman itu pemahaman masalahnya rendah. Taunya dari mana? Masih rendah. Taunya dari jadi kan kita open diskusi di WA group juga Pak. Jadi habis saya ngasih materi, saya kasih latihan tuh. Nah, ternyata dari penjelasan materi yang saya lakukan via Zoom tadi, masih banyak siswa yang nggak paham dan masih menanyakan gitu Pak. Maksudnya prosesnya bagaimana, sedangkan di sana di pertemuan diskusi via Zoom-nya sudah saya jelaskan gitu. Tapi mereka masih banyak yang nggak ngerti, Bu, kalau misalkan dia X-nya yang atas nilainya negatif, di pembilang nilainya negatif, gimana Bu caranya kita mengerjakannya gitu. Masih yang kayak gitu, masih ada yang bertanya. Sedangkan di sana ada syarat-syarat dalam proses pengerjaan pertidaksamaan rasional. Ya.
bisa itu dijadikan dasar, kemudian bagaimana treatmentnya, itu berarti treatmentnya apa yang cocok untuk mengantisipasi biar tidak terjadi seperti itu lagi. Nah, kalau Anda mulai dari awal, misalkan berasumsi dari permasalahannya guru yang dulu, ya, berarti kan Ibu harus mempersiapkan strateginya untuk mengantisipasi materi yang itu tidak mengalami kendala yang sama seperti yang disampaikan guru yang dahulu. Nah, memang yang bagus mah pengalaman yang melakukan gitu ya. Jadi Anda punya pengalaman itu tadi Mas, ya itu udah bentuk untuk bisa kita mulai untuk melakukan perencanaan yang matang bagaimana mengantisipasi itu. Itu cuma gambarnya itu ya, yang lainnya belum ada progres ya. Di atas Pak tadi saya udah tambahin. Sama RPP Pak, kemarin kan sempat dibahas tuh Pak ya, RPP simple. Nah saya tadi nah ini dia Pak RPP-nya, 1 lembar. Ini Pak, saya sesuaikan dengan kegunaan saya menggunakan Zoom dan Google Classroom. Ya, Ibu kan tadi pembelajarannya hot ya, berarti Ibu harus Iya Pak. LKS-nya berbasis hot, misalkan ada LKS. Ada lembar kerja nggak ini kalau ngajar? Ada lembar aktivitas siswa Pak. Ya, saya kan kurang Tapi belum saya buat. Nah, saya kan nggak tahu. Nah, bilang aja bahwa di situ nggak ada lembar aktivitas, sehingga perlu kita buat lembar aktivitas yang berbasis hot. Nah, lembar aktivitasnya berarti kita desain, kita buat. Ya gitu ya Bu Dewi ya. Iya, oke. Terima kasih Pak Yopi. Alhamdulillah forum pada malam hari ini jalan dengan lancar. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah presentasi dan memberikan masukan. Saya selaku MC memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Mari kita tutup forum pada malam hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa untuk presensi Bapak Ibu, saya sendiri juga belum. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ibu-ibu, mohon maaf kalau saya tidak sopan dan banyak salah ya. wabarakatuh. Iya Pak. Iya.